Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membandingkan dua buah adapter charger dari brand kualitas bagus, yaitu dari Ugreen versus Baseus yang sama-sama memiliki kemampuan fast charging 18 watt. Kali ini saya tes untuk charging ke berbagai macam device yang saya miliki ini, diantaranya ke Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes terkait kemampuan fast chargingnya dia dengan menggunakan USB Dr. Finercy FNP58, dan juga akan saya tes output maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt ke powerbank QuickTech yang support input daya 90 watt. Seperti apa kemampuan dua buah adapter charger ini dalam mencharging ke device yang saya sebut tadi? Simak videonya. Baik, pertama kita lihat dari sisi perbandingan harga dahulu. Baseus ini dibanderol dengan harga di bawah 30.000. Perkiraan saya ini harga promo dan sewaktu-waktu bisa naik harganya ke harga normal. Nah, kalau menurut saya harga normalnya ini sekitar 80 sampai 100.000 untuk Baseus, tapi sekarang harganya promo 30.000. Sedangkan Ugreen ini harga normal sekitar 80.000. Jadi dari sisi harga lebih murah, sangat-sangat murah Baseus. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build-in quality atau finishing product dari sisi Baseus dahulu. Kita lihat dari sisi tulisan cukup rapi sekali, kemudian dari sisi sambungan antara casing satu dengan yang lainnya cukup rapi, bisa dilihat di sini. Nah ya, kemudian kita lihat dari sisi lainnya, nah sangat rapi finishingnya. Coba kita lihat dari sisi warna port ini kuning, dia total pinnya ada 4 pin dan bisa saya katakan cukup rapi. Kemudian kita lihat dari sisi Ugreen. Nah kalau Ugreen ini juga sangat rapi ya. Ugreen, lihat tulisannya Ugreen, tidak asal-asalan. Kemudian lihat dari sisi yang lainnya, finishing product sangat rapi. Ini saya pembelian sejak sekitar di atas 3 tahun, sampai sekarang masih awet untuk kualitasnya. Kotor ya, karena ya jarang saya bersihkan. Lihat ini dari sisi finishing yang ada di hubungan casing satu dengan yang lainnya, lihat sangat rapi, lihat. Nah ya, rapat sekali. Nah, jadi dari sisi build-in quality, menurut saya finishing product lah ya, finishing build-in quality, finishing product, menurut saya sama-sama bagus antara Baseus dengan Ugreen ini. Kemudian kita lihat dari sisi saya ketok-ketok. Nah, coba ya, kita ketok-ketok mulai dari sisi Baseus dahulu. Lihat ini saya ketok-ketok. Tek, 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 enak, tidak kompong. Nah, oke, coba kita lihat dari sisi Ugreen, saya ketok-ketok. Nah ya, kurang lebih sama kalau dari sisi tingkat kekompongan atau kualitas casing, kira-kira seperti itu, antara Baseus dan Ugreen sama. Kemudian coba kita cek dari sisi berat adapter charger, mulai dari Baseus dahulu. Lihat ini berat adapter chargernya 55 gram. Nah oke, coba kita lihat dari sisi Ugreen 51 gram, lebih ringan Ugreen sedikit. Nah ya, seperti itu. Sekarang coba kita cek dari sisi ini, tempel magnet. Saya ada magnet seperti ini. Nah coba saya tempelkan dahulu sebagai tes lah ya. Ini saya tempelkan ke sini, dia akan nempel. Nah lihat ini nempel. Nah ya, nempel. Oke, lanjut. Coba saya tempelkan ke colokannya ini, apakah nempel atau tidak. Kalau nempel itu kualitas colokannya sedikit buruk karena dalam pemakaian jangka panjang dia akan berkarat, sehingga mempengaruhi ketika kita colokin ke listrik, itu proses nempel transfer listriknya kurang maksimal antara stop kontak dengan colokan adapter charger ini. Efeknya seperti itu. Oke, coba saya tempelkan. Tidak nempel. Artinya kualitas dari Baseus ini bagus, tidak mudah berkarat. Coba sekarang dari sisi Ugreen. Juga tidak nempel. Artinya dari sisi kualitas colokan sama-sama bagusnya, tidak mudah berkarat. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat akan saya hubungkan mulai dari Baseus dahulu dengan menggunakan USB Dr. Finercy. Nah lihat ini sudah selesai tes protokol isi daya cepat dari Baseus. Dia tidak support WD, wajar ya, karena lewat jalur USB-A. Apple 2,4 ampere support, baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere support, Samsung fast charging 15 watt support, Huawei fast charging 18 watt, dia support quick charging 2.0 dan 3.0 dia support, selebihnya dia tidak support. Oke, lanjut. Sekarang kita cek dari sisi Ugreen. Nah lihat ini dari sisi Ugreen sudah selesai
kurang lebih ya menghasilkan sebuah protokol istirahat cepat kurang lebih sama ya kayak di Baseus ini, yaitu Apple support baterai charging support, Samsung 15 watt dia support, lalu Huawei fast charging 18 watt dia support, quick charging 2.0 dan 3.0 dia support, selebihnya dia tidak support. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel. Kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Pertama saya hubungkan mulai dari sisi Baseus dahulu. Nah, lihat start dari baterai 12% dengan menggunakan adapter charger Baseus ya, fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, lihat dari sisi stop kontak 19 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi, struktur dayanya 8,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,6 watt. Saya berpacu pada USB Dr. Finersi ya, Baseus 16,6 watt kita catat. Oke, sekarang lanjut akan saya tes ke Ugreen. Nah, oke, saya ganti dahulu adapter chargernya. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Kita lihat dari sisi ponselnya dahulu, status fast charging aktif dengan menggunakan adapter charger dari brand Ugreen. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat ini, dari sisi stop kontak 19 watt, dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan ini 16,7 watt, sedikit lebih tinggi Ugreen dibandingkan Baseus, tapi ya kurang lebih ya sama lah ya, 11-12 kali kalau Baseus tadi 16,6 ya, sedangkan Ugreen 16,7 watt. Nah, cuma selisih 0,1 watt. Baik, lanjut tes untuk recharging powerbank. Saya ada powerbank Cooktek yang support input daya 90 watt lewat jalur PD ini. Oke, saya hubungkan sekarang mulai dari saya tes Baseus dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai powerbank 13%. Nah, ini masih loading dayanya. Nah, lihat dari sisi digital display yang ada di powerbank mencapai 17,3 watt. Kalau dipecah struktur dayanya 1,5 ampere kali 11,7 volt sama dengan ya ini, yaitu 17,3 watt. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di perbandingan stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat, stop kontak 21 watt, sedangkan USB Dr. Finersi 11,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,1 watt. Ini dari sisi Baseus dahulu ya, adapter chargernya. Ini saya catat outputnya dari sisi USB Dr. Finersi 18,1 watt, di atas sedikit dari spesifikasi Baseus 18 watt. Sekarang akan saya ganti dengan menggunakan adapter charger Ugreen. Saya ganti dahulu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pakai Ugreen. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, oke. Kita lihat langsung dari sisi powerbanknya. Lihat ini, start dari 13, sekian persen ya baterainya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Ugreen 17,3. 17,2 naik turun, kemudian struktur dayanya 1,5 ampere kali 11,7 volt. Nah, kurang lebih dayanya ya ini 17,3. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata dahulu, lihat ini. Stop kontak 21 watt, USB Dr. Finersi 11,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,1 watt. Kurang lebih sama ya ketika untuk charging ke powerbank yang memiliki input daya 90 watt. Dayanya dengan Baseus dan Ugreen maksimalnya sama-sama di 18,1 watt. Baik, lanjut sekarang coba untuk tes temperatur atau drop test saya buat untuk recharging powerbank Cooktek ini ya. Dalam waktu 30 menit seperti apa temperaturnya saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari 14% atau anggap 15% ya, powerbanknya start dari baterainya. Sekarang timernya saya nyalakan sekarang, kita tunggu sampai 30 menit untuk cek temperatur dari adapter charger Baseus ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi daya dahulu. Lihat ini, dayanya masih stabil di 17,3 watt sama kayak pertama kali colok. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger langsung.
Nah ini, oke, kita cek. Lihat ini temperaturnya mencapai hingga 55 derajat Celcius. Ini yang paling panas. Oh, mencapai 57, saya geser. Lihat ini, mencapai hingga 58. Nah, lihat maksimal temperaturnya mencapai 58 derajat Celcius untuk Baseus dalam waktu 30 menit charging ke power bank dengan daya output maksimal ya sekitar 18 watt. Baik, lanjut tes temperatur adapter charger Ugreen 18 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 9% atau 10%. Nah, kita tunggu dayanya sebentar, ini masih naik dayanya. Nah, sekitar 17,3 watt dari sisi digital display power bank. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit. Temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek power banknya. Dari sisi daya masih stabil sama seperti pertama kali colok, sekitar 17, sekian watt. Nah, cukup bagus sekali. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger Ugreen ini. Nah, ini ya, temperatur adapter charger Ugreen mencapai 55,4 derajat Celcius. Menurut saya ya kurang lebih sama lah ya, kayak temperatur adapter charger Baseus, sama-sama di angka sekitar 55 derajat Celcius ke atas. Baik, jadi kesimpulannya perbandingan kualitas dan kemampuan antara adapter charger Ugreen versus Baseus yang sama-sama memiliki daya output 18 watt. Dari sisi build-in quality menurut saya kurang lebih sama ya, tidak ada bedanya, sama-sama menunjukkan sebuah kualitas yang bagus. Lanjut, ketika saya tes dari sisi struktur daya, protokol isi daya cepat juga menunjukkan sebuah kemampuan protokol isi daya cepatnya juga sama. Lanjut, ketika saya tes untuk charging ke ponsel Vivo, untuk kemampuan fast charging ke ponsel, lagi-lagi menunjukkan sebuah kemampuan yang sama-sama support fast charging ke ponsel Vivo. Lanjut, ketika saya tes untuk drop test temperatur untuk recharging power bank dalam waktu 30 menit, temperatur Ugreen sedikit lebih dingin dibandingkan dengan Baseus. Jadi ya, kalau didetailkan sedikit lebih bagus Ugreen. Nah ya 11-12 lah kemampuan antara Ugreen dengan Baseus. Tapi ingat, dari sisi harga Baseus jauh lebih murah dibandingkan dengan Ugreen. Yaitu Baseus harganya di bawah 30.000, tapi Ugreen harganya 80 ribuan harga normal. Nah, Baseus menang karena dia harga promo. Kalau mengacu pada harga normal ya kurang lebih sama, sekitar di 80 ribuan. Jadi ya kembali ke teman-teman, pilih performa yang bagus lebih sedikit lebih bagus ya Ugreen. Tapi kalau pilih harga yang murah, Baseus ya 11-12 lah kemampuannya. Kalau saya lebih fokus ke Baseus ya karena harganya lebih murah. Cuma selisih performa sedikit saja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes compare antara Ugreen dengan Baseus ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman lihat untuk membeli kedua adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.